Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari turnamen online Speed Chess Championship 2023. Tadi kita sudah melihat satu game dari Caruana yang berhasil menyingkirkan Abdus Satorov kawan dengan skor 13,5, 10,5. Untuk malam ini kawan, ada jadwalnya. MVL akan bertemu dengan Domara Djokovic dan Magnus Carlsen akan berhadapan dengan Vidit Santos Gujarati. Kita akan tunggu game-game dari Magnus Carlsen ataupun MVL. Besok bisa kita ulas kawan. Dan kali ini kita akan lanjutkan lagi untuk melihat permainannya Caruana versus Abdus Satorov kawan. Tadi kita sudah ulas game kelima, sekarang game ketujuh yang akan kita ulas. Masih Caruana pegang putih kawan, mengawali dengan pembukaan pion menteri, pion D4. Dibalas dengan pion D5 oleh Abdus Satorov, kemudian gajah F4 London System kawan. Kuda F6, ada kuda F3 terlebih dahulu sebelum pion E3 kawan. Di sini setelah pion C5 baru pion E3 dan ada pion E6 dan pilihan populer bagi putih adalah pion C3 jalur utama di posisi ini kawan. Pilihan lainnya adalah kuda berkembang ke D2. Inilah pilihan Fabi. Kalau kalian memilih dengan pion C3 di jalur utama ini, hitam melanjutkan kuda C6, baru kuda B berkembang ke D2. Setelah gajah D6, biasanya gajah ditarik mundur, menolak pertukaran kawan. Hitam rokade, putih melanjutkan gajah terang D3, persiapan rokade di langkah berikutnya. Dan kebanyakan pion B6 akan dilanjutkan oleh hitam. Kembali lagi ke langkah aslinya, memilih kuda berkembang ke D2 terlebih dahulu. Dan di sini opsi bagi hitam ada 3 pilihan yang paling populer kawan, yaitu gajah gelap keluar ke peta D6, tapi yang paling populer kuda C6 terlebih dahulu, atau ada menteri keluar ke peta B6 kawan. Tak perlu saya tunjukkan jalur kuda C6 ataupun gajah ke D6, hampir mirip dengan variasi yang saya tunjukkan di awal tadi kawan. Abdus Satorov memilih mengeluarkan menteri ke peta B6 serang pion di sini, backup dengan benteng B1, dan di sini gajah D6 langkah populernya. Memilih pengembangan gajah terang terlebih dahulu kawan ke peta D7. Baru setelah pion C3, baru gajah D6 dimainkan oleh Abdus Satorov menantang pertukaran dan seperti biasa gajah ditarik mundur ke G3. Dan rokade Abdus Satorov setelah gajah D3, ada opsi dari Stockfish menyarankan hitam bertukar gajah gelap di peta G3. Ada juga di game terdahulu memainkan pion H6 kawan, ini juga cukup kuat bagi hitam. Memilih menteri mundur ke C7 dan ini merupakan ide baru yang belum pernah terjadi sebelumnya di langkah ke-9 ini kawan. Gajah bergerak ke H4, coba pressure kuda dan kuda dilepas oleh Abdus Satorov melanjutkan pengembangan kuda C6 atau pion C4 untuk mendapatkan ruang juga bagus dimainkan oleh hitam kawan. Merelakan kudanya disikat oleh gajah dan terbuka lajur G, struktur pion rusak di sisi kanan. Dan diterima oleh Caruana. Gajah sikat kuda F6 diambil balik oleh pion G. Rokade di sini kawan. Setelah pion C4 di sini gajah mundur ke E2, pion F5 dimainkan oleh Abdus Satorov. Siap didorong lagi kawan untuk membuka permainan. Dan di sini pion G3 perkuat peta F4 kawan, juga membentuk struktur yang sangat solid untuk mencegah pergerakan benteng di lajur G ini. Pion B5 lanjut Abdus Satorov mulai menyisir sisi menteri. Kuda ke H4 di sini, kemudian raja bergeser ke H8, persiapan bentengnya kawan. Kuda manuver ke G2, persiapan lompat sampai peta F4, ada benteng G8 dan di sini pion B3. Lanjut Caruana untuk membuka permainan sisi menteri kawan, ditolak dengan langkah menteri ke A5. Coba pressure pion di sini, pressure pion yang di sini kawan, menteri C2 dan benteng G digeser ke C8. Persiapan membuka lajur C kawan, pion C pukul pion B2 nanti dan mempersiapkan kudanya manuver-manuver nanti mungkin ke sisi raja kawan. Di sini dibalas dengan langkah pion pukul pion. Lanjut Caruana membuka lajur B. Yang terkuat kawan dengan pion A4 di sini. Mungkin akan backup dengan pion A6 dan melanjutkan dengan pion B4. Di sini ada opsi juga kuda ini dikorbankan kawan, seumpama menteri ini mundur, ya pion ini akan didorong, permainan tertutup di sisi menteri. Kalau hitam punya ide untuk berkorban, ambil pion yang di sini kawan, dihantam oleh pion C, diambil balik oleh gajah, ingin mendapatkan kuda, dan jika kuda di sini dipertahankan kawan, anggap contoh bergerak ke peta F3 ini, gajah akan bergerak mundur kawan ke peta D6, ataupun juga di backup jika dengan benteng ini bergeser ke D1, maka tentu saja bisa berlanjut pion pukul pion, mendapatkan pion bebas di lajur A dan di lajur B. Tadi kalau kuda ini ke peta F3, gajah mundur ke peta D6,
bisa jadi solusi kawan. Kalau melanjutkan baku hantam pion di sini putih, ya masih bisa diambil balik oleh hitam. Hitam punya kompensasi 2 pion bebas dari pengorbanan kuda tadi kawan. Kembali lagi ke langkah aslinya. Memilih dengan langkah pion B pukul pion C4, pion B pukul pion C4, benteng B7 serang gajah dihadang oleh benteng C7, benteng FB1, di sini ada menteri ke A6, pertukaran terjadi di petak C7 diambil balik oleh gajah. Kuda F4 sekarang, di sini ada benteng B8 menantang pertukaran diterima oleh Caruana, diambil balik oleh gajah, menteri B2 dan gajah ke D6 sekarang. Coba reposisi nanti untuk menghadang pergerakan atau dukungan menteri kawan menantang pertukaran di petak A3. Gajah D1 membuat langkah menunggu kawan. Kemudian ada raja bergeser naik ke petak G7. Gajah ke A3. Ataupun menteri bergeser ke B6 menantang pertukaran yang terkuat. Atau bergeser ke G8 tapi memilih petak gelap ke G7 memberikan kesempatan kuda melakukan aksi. Kuda H5 skak. Dan di sini raja mundur ke petak-petak gelap ini kawan, ke F8 ke H8 merupakan pilihan terbaik. Kalau ke petak terang kawan, ancamannya garbuan pada gajah terang. Tapi memilih petak terang G6. Langkah kesalahan kawan, di sini pion H3 dilanjutkan oleh Caruana untuk dukungan bagi pion G4-nya membuka permainan di sisi kanan sisi raja. Menteri A3 menantang pertukaran, ditolak menteri bergeser ke C2, selanjutnya gajah mundur ke C7, coba reposisi, coba serang pion C3 di sini kawan. Dan kontrol waktu kedua pemain sudah berada di sekitar 30 detikan kawan, sedikit cepat Caruana di sini selisihnya sekitar 15 detik. Dan sudah saatnya pion G4 dimainkan oleh Caruana sekarang, tidak bisa ambil karena posisi kena pin di sini. Di sini kawan, pilihan terkuat adalah pion F6 untuk berikan ruang bagi pergerakan raja karena posisi raja di sini kawan mulai terpojok. Dia hanya punya ruang-ruang gelap di sini saja. Tapi memilih dengan langkah kuda ke E7 dan di sini kawan pion pukul pion merupakan pilihan terkuat. Memilih dengan langkah kuda F3 dan pion ini siap didorong untuk berikan ruang lagi bagi raja. Tapi memilih gajah mundur ke C8, langkah blunder, dan sekarang ancaman skakmat 6 langkah kawan tak terhindarkan lagi. Silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan kombinasi 6 langkah skakmatnya kawan. Oke, apakah sudah ketemu? Apakah kalian menemukan langkah awal kombinasi skakmat dengan kuda H4? Inilah langkah awalnya yang dimainkan oleh Caruana kawan. Kuda H4 skak. Raja bergerak ke petak H6. Kalau bergeser ke sini kawan, ancaman berikutnya adalah pion F4 skak. Kalau raja ambil kuda langsung, tak ada pilihan yang bagus juga kawan. Mundur ke sini pun juga ancamannya bisa skakmat kawan. Ambil kuda diikuti menteri F2 skak. Raja ambil pion di sini, menteri ke sini pun juga skakmat kawan. Raja bergeser ke petak H6, pilihan dari Abdus Satrop. Kemudian di sini pilihan tercepatnya seperti apa kawan? Fabi memilih pion F4. Di sini Abdus Satrop sudah jatuh kontrol waktunya kawan. Tapi yang tercepat adalah dengan pion G5 skak. Sudah tidak punya petak lagi untuk bergerak raja ini kawan. Coba ke sini pun sudah tidak bisa. Terpaksa ambil pion. Baru diikuti dengan pion F4 skak. Kalau raja bergeser ke sini tidak mau ambil kuda kawan, menteri ke sini, ancaman berikutnya skakmat kawan. Ke sini bisa skakmat, ke sini bisa skakmat. Gajah meluncur percuma di sini skakmat kawan. Ataupun di sini tadi jika raja ambil kuda yang di sini, ancamannya juga skak di sini kawan. Terpaksa raja ambil pion seperti tadi, menteri H2 skakmat. Itulah yang tercepat dengan pion G5 temponya skak kawan, diikuti dengan pion F4. Tapi pion F4 di sini Abdus Satrop sudah kehabisan waktu. Untuk memperpanjang permainan bisa dengan pion F pukul pion G4 kawan. Di sini pion pukul pion dilanjutkan dan mungkin pion F6 dimainkan. Sudah tidak posisi raja ini sudah terkunci kawan. Di sini sulit untuk melakukan manuver-manuver bagi pergerakan raja. Silakan kalian otak-atik untuk menyelamatkan permainan, agak lama sedikit kawan. Oke, itulah kawan, satu game lagi dari Caruana versus Abdus Satrop.
Nanti Caruana akan berhadapan dengan Hikaru Nakamura di babak quarter final. Kita tunggu saja permainan Magnus Carlsen malam ini, besok bisa kita ulas. Oke, semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kalian dan bisa jadi bahan referensi dalam permainan London System. Dan kita akan bertemu di video-video selanjutnya kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.